Bapak-bapak yang ada di rumah yang sudah join webinar kita pada hari ini, Dea mau ingatkan untuk registrasi terlebih dahulu. Langsung saja ya via chat dengan mencantumkan nama dan juga nomor teleponnya. Karena pada akhir acara kita hari ini akan ada sesi door prize dan siapa tahu Anda lah yang beruntung. Oke, baiklah pemirsa yang ada di rumah. Wow, senang sekali ya rasanya kita dapat berkumpul dan berjumpa lagi dalam program High Tea with High End. Pastinya masih bersama dengan saya, Dea Amelia. Dan pastinya banyak juga pemirsa di rumah yang sudah tahu bahwa program High Tea with High End ini hadir dengan berkolaborasi bersama dengan RCTI Plus sehingga dapat langsung dinikmati oleh pemirsa yang ada di rumah. Dan banyak juga yang sudah tahu bahwa program High Tea with High End ini merupakan program yang rutin dilakukan setiap bulannya oleh High End Magazine, di mana kita akan kumpul-kumpul, duduk cantik, ngobrol-ngobrol sambil ngeteh membahas topik-topik yang sangat menarik yang pastinya bisa menjadi inspirasi untuk seluruh pemirsa di Indonesia. Oke lah, dan untuk hari ini pemirsa, tema kita adalah Taking Education to the Next Level, di mana nanti kita akan membahas nih ya mengenai potensi dan juga kesempatan pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia hingga sekarang ini, khususnya kesempatan memilih program double degree yang ditawarkan oleh BINUS University Internasional. Jadi nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi ya, siapa tahu yang anak-anaknya sebentar lagi sudah mau masuk kuliah, tenang aja, kita punya solusinya ya walaupun di masa pandemi seperti ini. Baik pemirsa, tapi sebelumnya izinkan Dea untuk memperkenalkan para bintang tamu kita hari ini yang sungguh luar biasa sekali dan sudah menyempatkan diri untuk hadir hari ini. Mari kita sambut yang pertama ada Ibu Ayu Pita Tiara Silalahi selaku Deputy Head of Program dari BINUS University. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Siapa Ibu yang ada di rumah? Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Semoga kabar semuanya baik-baik saja dan sehat ya Bu ya. Oke, dan selanjutnya juga sudah ada di samping Dea Ibu Nina Nugroho selaku Fashion Designer. Halo Ibu Nina, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Sehat. Jadi baju Dea hari ini karya Ibu Nina Nugroho nih pemirsa ya. Oke, selanjutnya juga sudah ada di sini bersama dengan kami Ibu Mei Farida. Halo Ibu, apa kabar? Oh, baik. Kabar baik, kabar sehat ya Bu ya? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Sandra Natalia, apa kabar Ibu? Baik. Baik dan sehat Ibu. Boleh disapa juga Ibu yang ada di rumah? Halo, apa kabar Iya. semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Dan tentunya ini terakhir di favorit Dea nih ya, Mama Kece. Kalau misalnya semuanya udah tahu nih ya para pemirsa di rumah nih bahwa ada salah satu bintang tamu yang jadi favorit Dea, yaitu Dokter Devi ya, Dokter Gigi Devi. Halo dokter, apa kabar? Selalu kalau datang tuh ya dengan fashion yang luar biasa banget lihat ya. Aku suka banget dokter. Thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol boleh dok ya? Iya, boleh, Oke, boleh banget. baiklah. Tapi sebelumnya nih ya untuk para ibu-ibu cantik yang sudah hadir di sini, boleh dong disapa dulu nih para pemirsa yang ada di rumah dan juga peserta webinar. Halo semuanya, boleh lambaikan tangannya di rumah juga. Hai. Sehat ya. Dan spesial banget nih ya ibu-ibu cantik ya di sini sudah join juga bersama dengan kita ada Ibu Mimi Barbie. Halo Ibu Mimi Barbie. Semoga sehat selalu ya beserta dengan keluarga ya. Oke, baiklah. Nah, hari ini pemirsa kita akan banyak sekali nih ya membahas permasalahan ibu-ibu. Walaupun yang join itu nggak cuma ibu-ibu, ada bapak-bapak juga kalau kita lihat ya kan. Nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi ini permasalahan yang mungkin nih ya sering sekali kita bahas di rumah bersama dengan pasangan pada masa pandemi seperti ini, yaitu edukasi anak-anak kita nih. Oke, tapi sebelumnya nih ya, sebelum kita memulai untuk membahas lebih dalam lagi seputar ya edukasi yang di tengah-tengah pandemi seperti ini, bagaimana kalau Dea ingin bertanya hal-hal yang santai-santai dulu nih pada ibu-ibu cantik di sini. Boleh Bu ya? Boleh. Biar nggak tegang ya Bu ya? Boleh. Santai ya Bu, oke. Tetap ya, mereka tuh walaupun pakai masker, cantiknya terpancar dari mata pada saat tersenyum di balik masker itu. Oke, nah aku penasaran banget nih, kira-kira apa saja sih ya kesibukan dari ibu beserta juga dengan keluarga nih, kalau misalnya lagi di rumah aja, musim pandemi. Mungkin dari Ibu Ayu nih, Ibu Ayu kan selaku dari perwakilan BINUS University, apakah yang dilakukan sama seperti saya di rumah? Pagi harus jemuran dulu, ya kan? Terus setelah itu kerja. Tetap kita sekarang menerapkan WFH ya Bu ya. Oke, jadi tetap memberikan yang terbaik ya Bu untuk para mahasiswa juga ya. Ih, luar biasa banget. Oh my. Nah, selanjutnya nih kita akan tanya-tanya juga dengan Ibu Nina. Kalau Ibu Nina kan selaku fashion designer ya Bu ya. Nah, kira-kira kesibukan Ibu kalau di rumah apa sih Bu? Kesibukannya, wah, pasti sebenarnya sih nggak beda jauh sama saat sebelum pandemik ya. Cuma Yes. berbedanya sekarang
banyak hal yang divirtualkan gitu. Seperti biasa pagi-pagi bangun anak-anak semuanya mempersiapkan sekolah, terus kemudian ya siapin suami, terus anak-anak sekolah, saya kerja gitu, suami juga kerja, nanti siang kumpul bareng-bareng lagi tuh di meja makan, kita bisa makan, itu sih yang patut disyukuri gitu. Oke, selanjutnya kalau Ibu Mei Farida nih, Ibu Mei, apa nih Bu kebiasaan atau kegiatan Ibu selama pandemi ini di rumah Bu bersama dengan keluarga? Karena pandemi ini, jadi ini olahraga baru. Yes. Jadi olahraganya kalau bangun pagi itu bersepeda dengan suami. Oke. Nggak pernah kita tuh berolahraga bareng. Karena olahraganya dia suka olahraga, saya nggak begitu suka gitu. Jadi saat ini pandemi ini yang membawa hikmat, jadi kita suami istri bisa barengan. Naik Bisa sepeda. olahraga bareng-bareng ya Bu ya. Iya. Kalau dari Ibu Sandra gimana Ibu Sandra Natalia nih? Apa sih kesibukan Ibu selama masa pandemi ini di rumah Bu? Kalau aku karena aku businesswoman ya, Aha. dan kebetulan bidang aku adalah skincare. Yes. Jadi sejak awal tahun ini justru sangat sibuk sekali, bisnisku tuh sangat lebih meningkat lagi saat pandemik. Jadi Yes. aku sangat sibuk di kantor. Oke. Jadi dari pagi itu aku bangun berjemur, aku langsung ke kantor, bisa sampai sore. Pulang aku selalu berolahraga. Sama kayak Bu Mei, aku olahraganya sepeda juga. Oke, jadi hidup sehat ya Bu, berolahraga juga ya Bu ya. Baiklah, terima kasih Ibu Sandra. Dan selanjutnya nih Dea ingin tanya kepada Dokter Gigi Devia nih Dokter. Dokter Devia ini aku pengen tanya nih, kalau sebelumnya kita sempat bahas seputar kegiatan selama pandemi bersama dengan Dokter Devia. Nah sekarang aku pengen tanya, kalau Dokter Devia itu menjadi dokter gigi itu kan kebanyakan menangani selebriti tanah air, benar nggak Dok? Yang datang ke dokter itu tuh benar-benar semua itu selebriti yang papan atas, semuanya luar biasa banget dari Indonesia ya Dok ya. Nah, tapi Dok, sebenarnya apakah memang menjadi dokter gigi itu merupakan cita-cita dari Dokter Devia nih? Untuk dari awal dari kecil sih saya sebenarnya pengen jadi dokter. Oke. Jadi keinginan saya memang jadi dokter, tapi untuk memilih dokter gigi ini, karena memang setelah dewasanya saya pengennya ya udah jadi dokter gigi, tapi intinya awalnya memang pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter dan pada akhirnya memilih dokter gigi ya Dok ya, karena ternyata dokter gigi ini memang passionnya Dokter Devia, benar sekali. Dan Dokter Devia tuh juga pernah bilang sama Dea bahwa katanya kenapa sih dokter gigi ingin sekali menjadi dokter gigi. Di pertemuan kita sebelumnya ingat ya Dok, dokter pernah bilang katanya gini, karena senyum itu jendela dunia ya Dok ya. Betul. Senyumnya cantik, putih ya Dok, ya gigi-giginya rapi. Jadi tuh waduh menambah juga tingkat percaya diri seseorang ya Dok ya pastinya. Wow, oke, itu dia. Nah, pasti pemirsa di rumah juga pasti penasaran dong ya. Apalagi yang mau kita bahas, tahan dulu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi deh, pengen tanya nih. Seberapa penting nih kira-kira ya, sebuah pendidikan itu, pendidikan pada anak-anak, seberapa penting sih di mata ibu-ibu cantik yang ada di sini semua? Mungkin dari Ibu Nina dulu. Gimana Bu? Seberapa penting nih? Iya, pasti penting sekali ya. Penting sekali karena kan masa depan anak kita seperti apa ditentukan dari pendidikan apa yang diambil sejak dini gitu kan. Jadi kita memang sebagai orang tua memfasilitasi, kemudian juga memberikan yang terbaik sehingga nanti mereka bisa mempunyai kesempatan lebih cepat untuk mencapai apa yang ingin dicapainya gitu. Kalau misalnya sejak dini kita mengarahkan gitu ya, pastinya kan mereka trial errornya, membuat kesalahannya terkait pilihan-pilihan gitu kan, mereka lebih sedikit ya. Iya, dan diketahui sejak dini Betul. juga ya Bu ya. Jadi pada saat dewasa udah tinggal ngejer apa yang jadi keinginannya mereka. Apa yang mereka suka, apa yang jadi passion mereka gitu ya Bu. Nah, kalau ibu-ibu cantik di sini sebenarnya setuju nggak sih kalau pendidikan itu penting sekali? Setuju banget. Tapi gimana kalau kita cari tahu lebih dalam lagi nih ya bersama-sama seputar kampus BINUS Internasional. Dan langsung saja karena sudah hadir bersama dengan kita di sini nih pemirsa, sudah ada Ibu Ayu Pita Tiara Silalahi selaku Deputi Head of Program dari BINUS University. Ibu Ayu, boleh ya kita berbincang-bincang seputar kampus BINUS Internasional ini ya Bu ya. Sebenarnya Bu, apa sih yang membedakan kampus BINUS Internasional yang ada di Senayan Bu dengan yang ada di FX ini Bu? Terus juga apa nih Bu yang membedakan BINUS dengan kampus-kampus lainnya Bu? BINUS Internasional Senayan dan BINUS Internasional FX itu sebenarnya extension dari Senayan. Extension dari Senayan. Oke. Jadi kalau kampus yang di FX ini fokus sama design management, graphic designer.
Sedangkan yang di Senayan program BINUS Internasional seperti International Business, Marketing, dan Finance. Di sini juga ada Communication. Tapi sebenarnya kita sama. Oke. Jadi sebenarnya cuman kalau yang di FX itu lebih fokusnya ke fashion ya Bu ya. Sedangkan kalau yang di Senayan itu lebih ke manajemen gitu ya Bu ya. Oke. Tapi Bu, kita juga ingin bertanya dan penasaran nih ya. Sebenarnya siapa saja sih partner university dari BINUS Internasional ini nih? Dan kenapa sih memilih mereka sebagai partner? Kalau untuk BINUS Internasional, perbedaan yang paling besar itu adalah internationalization. Bahasa pengantar kita adalah full Inggris. Jadi kita berkolaborasi dengan banyak partner lintas dunia. Baik itu dari Australia, dari China, Australia, dan beberapa negara di Eropa. Beberapa yang terkenal seperti University of New South Wales di Australia, ada Victoria University of Wellington di New Zealand, ada Edinburgh di Inggris, dan ada University of Newcastle di Australia. Ada nggak sih Bu alasan tertentu memilih mereka sebagai partner nih Bu? Pastinya reputasi. Oke. Jadi kita nggak sembarangan milih partner itu. Kita memilih mereka, kalau di dunia akademisi itu ada yang namanya world ranking. Ada grade-nya ya Bu ya? Jadi kita mau make sure apakah partner university kita itu berkualitas dan levelnya itu juga sama seperti BINUS. Apalagi kalau di BINUS untuk business school-nya kita harus yang ACSB accreditation. Di Indonesia itu yang punya ACSB hanya 2 dan BINUS menjadi satu-satunya universitas yang private. Jadi kita mencari partner juga harus yang sama. Sama yang selevel ya, Bu, betul. Ya, benar sekali. Ya. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya nih ya, ada ibu-ibu cantik yang sudah hadir bersama dengan saya di sini nih pemirsa. Nah, pasti kan kalau misalnya kayak ibu-ibu yang anaknya mungkin masih bersekolah atau mungkin juga masih mulai kuliah juga ada ya Bu ya. Nah, ada nggak sih cara dari Ibu sendiri untuk mengarahkan passion anak-anak nih? Sebelum nanti kita tanya kepada Ibu Ayu ya, sebenarnya seperti apa sih cara untuk mengarahkannya itu. Tapi dia pengen tahu nih dari ibu-ibu yang ada di sini nih ya. Mungkin dari Ibu Mei dulu nih yang sudah anaknya sudah diarahkan nih ya. Sudah mulai jadi pengusaha juga ya Bu ya, entrepreneur juga ya Bu ya. Di bidang apa Ibu? Karena saya kan restoran ya, Yes. dan saya F&B, oke. juga. Jadi saya tuh pengen anak saya juga apa yang saya udah bangun, bikin dia juga lanjutin gitu. Yes. Sementara ini memang dia bekerja tapi dia membantu saya juga. Benar banget. Jadi ini aku suka banget ke kata-katanya Ibu Mei. Dia suka sekali bahwa apa yang sudah dibangun inginnya dilanjutkan gitu ya Bu ya. Nah, mengapa? Karena kebanyakan nih ya pemirsa di rumah, dia juga nggak tahu sih ya benar atau salahnya, tapi kebanyakan nih biasanya orang tuanya sudah bangun susah-susah, anaknya memilih passion yang lain. Bener nggak Bu? Banyak ya kejadian seperti itu ya. Nah, jadi memang waduh luar biasa banget ini Ibu Mei, di mana setelah beliau membangun bisnisnya, setelah sudah besar, anaknya masih bisa diarahkan untuk melanjutkan. Dan itu sesuai dengan passion anaknya juga ya Bu ya? Sebenarnya passion anak saya sih nggak di F&B. Cuma karena dia melihat saya itu membangunnya sendiri, dan sekarang ini udah dibilang banyak yang kenal, akhirnya saya bilang kamu boleh punya passion yang baru. Tapi kamu juga harus tahu bahwa apa yang dibangun ini adalah milik kamu. Jadi kamu harus mempunyai passion seperti itu. Rasa memilikinya ditanamkan dulu ya Bu ya? Ada. Jadi pelan-pelan dia juga mau belajar, hanya memperbantukan, memberikan advice juga. Karena kita jadi orang tua juga, karena sekarang kan milenial ya, kita nggak bisa pakai apa yang kita mau. Harus open minded ya Bu ya? Open minded. Jadi ya kalau punya anak yang memang udah lulus dan biarkan dia punya kritikan buat kita, masukan benar sekali. Apa yang dia dapat itu bisa membuat kita lebih baik. Iya benar sekali. Siapa tahu masukan-masukan dari anak itu memang cocok dengan abad sekarang nih ya Bu, dengan masa kini gitu ya Bu ya, lebih bisa apa ya, ngeblend lah dengan anak-anak cuman mereka gitu ya Bu ya. Oke, baiklah. Nah, kalau untuk Dokter Devia sendiri nih Dok, bagaimana Dok? Bagaimana sih cara Dokter Devia tuh mengarahkan pasien? Apakah sejak kecil nih, si kecil itu diarahkan untuk menjadi dokter juga atau gimana Dok? Pastinya kita kan mengharapkan yang seperti Mbak Farida bilang bahwa apa yang kita bangun ini ada penerusnya. Jangan sampai kita nggak ada, udah berakhir gitu. Itu harapan kita sebagai orang tua. Tapi kan kembali ke anaknya. Kita arahkan dia dari kecil, seperti anak yang besar. Saya udah arahan dari kecil. Pas gong pemilihannya, dia nggak fashionnya di sana, ya udah. Saya tinggal ngikutin fashionnya si anak. Gitu. Yang penting dia sudah bisa menemukan kita udah arahkan, kita sudah arahkan, kita kasih tahu konsekuensinya kalau dia
mengambil pekerjaan yang sudah kita bangun, dia dengan gampang, tinggal meneruskan. Benar. Tapi kalau dia mempunyai passion yang lain, dia harus tahu bahwa dia membangun dari nol. Ya, dan dia harus berjuang. Iya, harus berjuang. Gitu. Oke, tapi itu juga ada bagusnya pemirsa. Kenapa? Jadi kita juga bisa melihat perjuangan anak kita ya, Bu ya. Bagaimana dia berjuang dari nol sampai mungkin dia juga bisa membesarkan passion atau usahanya dia sendiri itu. Oke, baiklah. Nah, kalau untuk Ibu Sandra gimana, Ibu Sandra? Kalau anakku itu memang dari kelas SMA 2 udah kepengen banget sekolahnya fashion business. Dan ya aku juga di bidangnya kan juga di bidang kecantikan, gak beda jauh dari fashion. Jadi ya udah aku juga sokong dia. Jadi dari SMA sudah mulai ketahuan ya Bu ya? Dia udah kepengen sendiri itu gitu. Jadi makanya dia sekolahnya fashion business. Jadi memang sudah terarahkan karena dia sudah tahu maunya apa nih ya Bu ya? Iya. Kalau Ibu Nina bagaimana Ibu? Sebagai seorang desainer nih pastinya ya, kalau desainer kan pengennya selalu ada. Jadi dia punya merek itu lifetime, benar nggak sih Bu? Kalau sekarang sih masih dibiarkan mereka menggali ya, mencari apa yang jadi keinginannya masing-masing gitu kan. Seperti yang kelas 2 SMA, ini lagi mulai cari-cari kampus juga Ibu, udah mulai. Ya, jadi itu apa namanya, sudah tahu passionnya apa, kemudian udah mulai dispesifikasi banget di situ gitu. Untuk anak-anak yang 3 yang masih lebih kecil, ketertarikannya sih udah tahu, tapi mau diarahkan kemana itu nanti terserah mereka sih. Ya pastinya kita sebagai orang tua punya harapan, tapi kita juga seperti yang tadi disampaikan, karena milenial kita juga menghormati keputusan mereka maunya apa gitu. Tapi yang pasti sebagai orang tua kita memberikan tauladan terbaik kepada mereka supaya mereka bisa, paling nggak kalau profesinya seperti bundanya nanti seperti ini loh, seperti ayahnya nanti seperti ini ada loh, gambarannya seperti itu, ya Bu ya. Gitu. Apakah mereka mau melanjutkan? Alhamdulillah. Kalau misalnya tidak, ya silakan. Kalau mereka punya pilihan sendiri pun tidak apa-apa. Kejar ya, mimpinya masing-masing. Oke, baik. Nah, itu kan dari ibu-ibu cantik yang ada di sini. Langsung sekarang Dea mau tanya sama pakarnya nih ya, Ibu Ayu. Sebenarnya bagaimana sih Bu cara untuk mengarahkan anak-anak terhadap passionnya mereka ini Bu? Sebenarnya kalau kita selalu percaya bahwa sekolah itu kita nih hanya bagian kecil. Peran orang tua itu adalah peran yang sangat besar. Jadi untuk dosen bisa membantu passion anak, kita juga butuh peran orang tua. Di sekolah kita bisa mengarahkan. Kalau di BINUS Internasional tuh kita punya yang namanya Academic Advisory. Kita sangat mengharapkan setiap anak itu Academic Advisory untuk mau mengutarakan. Kita juga minta para dosen untuk terus menggali passion anak tersebut. Jadi hubungan antara dosen dan mahasiswa ini juga kan beda-beda. Setiap dosen itu kan beda-beda. Jadi mungkin anak ini kok kalau di kelas kenapa ujiannya hasilnya kurang bagus, itu kan hanya dosennya yang tahu. Jadi kita di BINUS Internasional itu kita mau membangun hubungan dengan para mahasiswa. Kita yang ngarahin mereka tuh apa sih passion mereka, gimana sih untuk mencapai tujuan itu tuh gimana. Jadi kita seperti orang tua kedua gitu ya. Harus juga ya dari pihak sekolah juga dari pihak kampus ya Bu yang membantu untuk mengarahkan juga. Kalau untuk metode pembelajarannya sendiri nih Bu di BINUS University yang internasional ini, apakah akan lebih banyak seperti kayak prakteknya atau apa ya namanya secara teori juga diperbanyak juga nih Bu? Iya betul, harus balance. Iya. Dia tetap ada teori, ada praktek gitu ya, bukan kebanyakan praktek ya. Kita nama pembelajaran kita itu namanya student centered learning. Jadi kita berfokus dengan kemampuan mahasiswa. Dengan kita menggunakan quality assessment, kita menilai tidak hanya berdasarkan nilai saja, tapi juga learning assessment, misalnya secara emosional. Anak-anak itu kita assess secara menyeluruh. Kalau di kelas kita kan banyak melakukan diskusi, anak-anak tuh bisa mengutarakan pendapat mereka. Seperti tadi kan Ibu Mei bilang, kadang-kadang anak tuh punya pemikiran sendiri, kritis, tapi mereka punya pemikiran sendiri, ya benar sekali. Tidak mau, mereka malu mengungkapkan pemikirannya. Sehingga misalnya kalau pakai bahasa Inggris mereka takut salah. Tapi kita selalu meminta mereka, ayo kamu tuh jangan malu, harus berani. Harus bisa mengutarakan pendapat dengan baik.
Oke, baiklah. Dan untuk para pemirsa di rumah ya, peserta webinar juga boleh ya, mungkin ada pertanyaan boleh langsung di type aja ya di komen. Nanti dia akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Pastinya nih ya, pertanyaan terpilih akan ada hadiahnya juga. Tapi sebelumnya nih ya, dia juga mau kasih tahu buat ibu-ibu, bapak-bapak yang join webinar kali ini, pastinya nih ya, topik yang akan kita bahas kali ini tuh sangat-sangat bermanfaat sekali dan tentunya bisa menjadi inspirasi juga untuk mengarahkan anak-anak kita ke depannya nanti pada passion mereka ataupun pada cita-cita mereka pastinya. Oke, lanjut lagi nih, sebelum dia bertanya lebih dalam lagi kepada Ibu Ayu nih, dia juga pengen tanya sama ibu-ibu cantik yang ada di sini. Seperti apa sih ibu-ibu proses belajar mengajar atau sekolah online yang ada di rumah? Hayo. Kalau dia ya, Bu, tensinya kalau diukur, tinggi sekali Bu, ya kan? Tapi kalau dari senyum-senyumnya kurang lebih kan 11-12 nih, gimana Ibu? Ibu Nina gimana Bu? Ini kebetulan anak saya kan 4, ya di ini setiap level ada SMP, SMA, SMP, SD, TK. Oh jadi satu level satu ya Bu ya? Komplit ya pemirsa ya. Itu luar biasa sekali sih. Kita sampai di awal masa pandemik tuh harus renovasi rumah ceritanya supaya bisa menyiapkan satu area yang khusus buat belajar gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara kesabaran seorang ibu itu diuji ya Bu ya. Iya benar banget, kesabaran seorang ibu sedang diuji. Itu ujian kita bersama karena apa ya, multi perannya di sini sangat dibutuhkan ya, peran kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai guru, sebagai susternya gitu kadang-kadang, terus juga ya tukang masak, semuanya, bahkan kita punya pekerjaan sendiri gitu kan sebenarnya. Jadi tantangannya luar biasa tapi di balik tantangan pasti banyak hal juga yang bisa kita ambil nilai positifnya sih. Sih Mbak. Benar-benar. Kalau dari Ibu Sandra gimana Ibu Sandra? Aku cukup beruntung karena anakku udah dewasa, yang besar itu udah lulus kuliah, yang kecil itu juga udah kuliah, jadi aku nggak terlalu sampai harus seperti itu jadi nggak diuji ya Bu ya, nggak diuji karena anak-anak sudah dewasa ya, tinggal kesadaran lebih tinggi ya Bu ya. Iya, jadi aku bisa fokus bekerja. Oke, wow. Kalau Dokter Devia gimana Dok? Masih ada yang kecil loh Dok, saya tahu Dok. Gimana nih Dok? Kalau untuk yang kecil kebetulan memang di sekolahnya dia udah terbiasa pakai komputer. Jadi memang sistem sekolahnya yang sudah komputer, jadi mereka nggak kaget. Cuman yang kagetnya Zoom-nya. Zoom-nya kan belum pernah dipraktekin, cuman baru sekarang. Itu cuman penyesuaian itu. Dan ya saya mengakui karena saya seorang bekerja, saya akhirnya harus meng-hire seseorang untuk membantu sekolah anak saya. Jadi saya privatin, jadi saya datangkan guru untuk kelasnya online gitu, ada yang mendampingi. Karena memang saya bekerja gitu. Tapi untuk anak yang sudah dewasa, yang udah kuliah, itu mereka alhamdulillah udah bisa melakukannya dengan sendiri, jadi tidak begitu banyak membutuhkan yang karena kan dari pagi saya udah berangkat kerja, pulangnya saya udah malam, kita makan malam ya, nggak ada waktu untuk menginikan mereka. Jadi itulah salah satu strategi saya supaya persekolahannya tetap jalan lancar. Iya benar banget, benar banget. Jadi itu salah satu cara juga nih ya pemirsa di rumah. Jadi ada solusi juga, mungkin kita bisa nih ya memanggil atau meng-hire orang yang cukup kompeten ya Bu ya, untuk membantu anak kita dalam belajar di rumah. Tetap ya, walaupun di masa pandemi ini pendidikan tetap bisa berjalan dengan baik pastinya. Oke, baiklah. Nah, sekarang nih ya, seperti dia bilang tadi, kalau misalnya ada pemirsa di rumah atau peserta webinar yang mau tanya-tanya, boleh banget, soalnya ada hadiah nih ibu-ibu nih ya. Bisa langsung bertanya kepada Ibu Ayu nih pastinya seputar BINUS International University ini. Jadi nanti hadiahnya akan ada voucher beauty treatment, lalu juga ada voucher laundry, dan juga ada parfum, dan masing-masing untuk satu orang pemenang. Jadi 3 pertanyaan masing-masing satu. Semangat. Semangat. Oke, sudah ada yang mau bertanya. Baiklah, ini untuk hadiah berupa voucher beauty treatment ya Bu ya. Yang bertanya dari, sebentar aku lihat, dari Sylvia Gewijaya. Pertanyaannya untuk Ibu Ayu, BINUS Internasional Business Management Double Degree di luar atau di Indo? Untuk BINUS Internasional tadi yang manajemen ya? Iya. Yang manajemen itu kita ada
namanya 4+0, 3+1, dan 2+2. Itu bahasa internal kita aja sih. Oke. Sistemnya jadi memang double degree. Ada yang sifatnya 2 tahun bersekolah di Indonesia, lalu mereka ke partner university, atau 3 tahun di Indonesia, lalu 1 tahun di partner university. Dan kerjasama kita yang terbaru adalah dengan University of Newcastle, di mana mahasiswa bersekolah selama 4 tahun di BINUS, tapi mereka tetap mendapatkan 2 degree. 1 degree dari University of Newcastle, dan 1 lagi dari BINUS. Jadi 4 tahun tetap dapat 2 degree. Dapat double degree ya Bu ya? Oh, luar biasa sekali. Oke, baiklah, semoga sudah menjawab pertanyaannya tadi ya untuk Ibu Sylvia. Dan selanjutnya nih untuk hadiahnya berupa ada voucher laundry nih, ada voucher laundry. Hadiah selanjutnya, pertanyaan yang terpilih ada dari Agustiane Marbun, Ibu Agustian Marbun. Oke, baik, pertanyaannya, Ibu Ayu, apa BINUS hanya untuk strata 1 atau S1? Karena anak-anak saya semuanya sudah selesai di S1 dari London dan S1 dari FH di Jakarta. Di BINUS kita ada S1, S2, dan S3. Oke. Anak-anak ibu bisa langsung menghubungi tim marketing kami untuk informasi lebih lanjut. Oke, baiklah. Bisa langsung dihubungi tim marketingnya ya Ibu ya. Saya bantuin Bu. Oke, selanjutnya masih ada nih ya satu hadiah lagi nih berupa parfum. Tadi pertanyaannya yang terpilih dari Susana nih. Oke, wow. Jadi pertanyaannya untuk Ibu Ayu lagi seputar pembelajaran di BINUS nih ya Bu ya. Dalam kondisi pandemik seperti sekarang, bagaimana nih pelaksanaan pembelajaran yang seharusnya itu kan banyak prakteknya. Dan apakah itu bisa berjalan dengan baik? Nah, ini bagus juga nih Bu. Pertanyaan sangat bagus ya. Dan kita di BINUS Internasional itu, kita sudah punya infrastruktur yang oke banget. Pembelajaran secara daring, secara online itu terus kita lakukan. Karena kan kita juga tetap harus comply dengan anjuran dari pemerintah. Oke. Jadi, untuk sementara kita tidak bisa sekolah seperti biasa karena masih pandemi. Jadi, untuk sementara kita tidak bisa sekolah seperti biasa karena masih pandemi. Jadi, pembelajaran yang memerlukan praktek itu nanti akan diatur oleh tim manajemen. Misalnya mereka akan mengatur agar mahasiswanya tidak melebihi kapasitas. Mereka akan make sure apakah semua ruangan itu sudah disanitasi. Peralatannya juga akan dites dulu. Pokoknya semua protokol kesehatan itu dilakukan. Jadi kalau memang harus ada praktek, seperti kita ada kelas yang memerlukan lab, itu benar-benar kita perhatikan secara serius. Ya, Bu ya. Oke, baiklah. Semoga juga menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Baiklah, dan selamat untuk 3 orang terpilih yang sudah memberikan pertanyaan tadi, dan hadiahnya sudah kami sebutkan juga. Semoga berkenan dengan hadiahnya. Oke, baiklah, jadi itu dia tadi topik kita. Walaupun kita belum sampai di akhir acara nih, baru separuh aja udah seru banget. Bener nggak sih Bu? Kita jadi banyak tahu juga program-program dari BINUS University International ini luar biasa sekali ya pemirsa ya. Banyak sekali, mulai dari beasiswanya, program-program, wow. Banyak banget nih masukan yang aku dapat juga. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah mendapat inspirasi dari topik-topik perbincangan kita kali ini. Tahan dulu ya, masih banyak nih yang akan kita bahas pemirsa di rumah. Tapi sebelumnya dia juga ingin mengingatkan nih ya kepada pemirsa di rumah yang belum registrasi, ayo monggo langsung registrasi saja. Jangan lupa bisa langsung via chat cantumkan nama dan juga nomor teleponnya, karena nanti pada akhir acara ini akan ada sesi door prize. Di mana sesi door prize ini siapa tahu Anda yang beruntung. Oke, dan tentunya nih ya pemirsa juga dia ingin menyampaikan bahwa satu keunggulan dari BINUS International University yaitu menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dengan menggabungkan pengajaran BINUS University yang relevan dengan industri. Dan selain itu juga mereka bekerja sama dengan pendidikan internasional melalui kemitraan dengan universitas luar negeri terkemuka melalui program Double Degree 4.0. Oke pemirsa, kalau gitu monggo langsung aja, yang belum register langsung register. Jangan lupa cantumkan nama dan nomor teleponnya karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
kembali lagi bersama dengan saya Dea Amelia, pastinya dalam High Tea with High End live streaming di RCTI Plus bersama dengan Binus University International. Oke, kalau tadi kita sudah banyak membahas nih ya pemirsa di rumah. Kali ini nih kita akan membahas dari sisi fashionnya. Jadi ada sekolah fashionnya kita akan bahas, sisi fashionnya kita akan bahas, dan kita cari tahu ya kira-kira fashion apa sih yang lagi hits di tahun 2021 ini, mumpung masih awal tahun nih ya pemirsa. Tapi sebelumnya ibu-ibu boleh ya kita sapa dulu dong para peserta webinar dan juga pemirsa di rumah. Halo semuanya, boleh dada-dada juga ya di rumah. Wow, tetap setia loh Bu, karena topiknya menarik banget ya kan Bu. Jadi mereka tetap setia untuk mendengarkan. Tenang, masih banyak banget ya topik-topik menarik yang akan kita bahas ya pemirsa ya. Oke, tapi sebelumnya nih Dea juga ingin memperkenalkan. Jadi kita sudah kedatangan seorang tamu juga yang spesial dari Binus. Tapi kali ini nih ya, Binus Northumbria School of Design, atau yang mungkin nih ya lebih dikenal dengan sebutan BNSD. Jadi sudah ada Ibu Ratna Dewi Paramita di sini selaku Head of Program of Fashion Binus International. Halo Ibu Ratna, apa kabar? Halo, baik. Kabar boleh siapa Ibu Ratna? Ibu biar di rumah, pemirsa. Halo Ibu-ibu. Oke, jadi ini kita akan membahas mengenai fashion nih ya, fashion school ya Bu ya? Iya, betul. Oke, baiklah, kita akan bahas lebih dalam lagi ya pemirsa ya. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu, biar suasananya cair, biar nggak tegang-tegang amat. Masih semangat ibu-ibu yang ada di sini, ibu cantik. Semangat. Wow, Dokter Devi, semangat. Kalau gitu kita akan mulai membahas mengenai tips dan trik dalam berbusana aja. Nah, jadi kita mau bahas nih, kalau ibu-ibu yang ada di sini nih ya, kira-kira seperti deh nggak sih fashionnya kalau di rumah? Apa ya, duster style gitu Bu, kalau misalnya omongan orang, kata orang-orang tuh duster style gitu katanya, pandemic style tuh dusteran katanya di rumah. Mungkin dari Ibu Mei dulu nih, Bu Mei gimana Bu kalau di rumah Bu? Di rumah itu saya berusaha untuk nggak dasteran yang melebar-lebar gitu, untuk bisa menjaga, karena saya orang suka makan juga, saya tahu kemampuan saya gitu, jadi saya menjaga, ya udah saya harus pakai baju yang benar-benar tuh di rumah pun harus pakai casual kayak celana pendek, tapi yang kaos tapi agak ketat, celana yang dulu ya agak ketat juga, jadi saya nggak terlalu banyak makan. Jadi tetap ketaker gitu ya Bu ya? Betul. Oh my god, kayaknya aku harus berguru deh. Ibu, nanti tukeran WA boleh ya Bu? Ajarin saya Bu. Kayaknya aku salah ya pemirsa di rumah ya. Oh my god, aku langsung kayak damage-nya kayak buk gitu, kayak berasa banget. Kalau dari Ibu Nina gimana Ibu kalau di rumah? Ya, kalau di rumah tetap kayak kalau ke kantor sih. Rapi tetap. Jadi masih pakai. Jadi karena masih kerja, ngantor, jadi harus rapi tetap harus ya Bu ya. Kadang-kadang harus live IG, jadi tetap harus pakaiannya masih formal. Yes, oke. Kalau Dokter Devi gimana? Gak usah ditanya kalau lagi praktek ya, karena apa? Ketutup semuanya pakai APD ya Dok ya. Karena memang saya juga takutnya karena untuk dapat mengontrol badan sih. Oke, jadi buat jaga badan. Ya saya yang kecil ini gembung bisa jadi apa? Ibu Mei, dokter, pakai dasar itu enak loh ya Bu Ci ya, adem gitu, bener deh, kainnya tuh apalagi batik-batik, batik-batik Indonesia ya kan Bu, adem gitu Bu, cobain deh Bu sekali-kali Bu. Kalau dari Ibu Ratna gimana nih, selaku perwakilan dari sekolah fashion ya, aku penasaran, apakah Ibu Ratna salah satu penggemar daster juga? Bagaimana Bu penampilan di rumah Bu? Fashion itu termnya, bahasa kerennya loungewear ya. Ada kerennya. Apa Bu coba dengar ya? Enak Bu, apa lagi Bu? Loungewear. Loungewear tuh kan, jadi aku bukan dasteran. Kamu apa? Loungewear. Oke ya Bu ya. Keren ya Bu ya. Keren. Iya benar-benar dia keren aja Bu. Ternyata apa? Oh daster toh gitu ya Bu ya. Emang sekarang kan lagi hits ya, jadi ada yang atas bawah tuh matching ya. Jadi pijama style ya. Memang di fashion lagi tren ya. Aku juga suka tuh kayak gitu. Jadi matching atas bawah gitu, tapi tetap nyaman, adem gitu. Kadang-kadang kalau Zoom itu cuma segini doang nih. Sekarang lagi tren memang tampilan se-zoom ya, jadi bawahnya celana pendek, padahal atasnya kemeja, blazer rapi gitu. Ayo, ada nggak ya pendengar kita yang begitu? Kayaknya enggak ya. Bawahnya celana pendek gitu. Semuanya, ada on point semuanya. Jadi memang karena pandemi kebanyakan maunya santai ya, cuma berbeda-beda. Ada yang kesantaian seperti saya, tapi ada juga tetap menjaga seperti Ibu Mei sama Dokter Devi juga ya. Oke.
Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu nih ya kurang lebih seperti apa ibu-ibu cantik di sini berpakaian kalau sedang berada di rumah. Aku penasaran banget nih ingin bertanya-tanya kepada Ibu Nina nih. Bu Nina selaku fashion designer nih ya. Sebenarnya tuh benar nggak sih kalau misalnya katanya pakaian itu bisa menunjukkan jati diri kita? Iya, betul sekali. Betul sekali. Pakaian itu kan kalau tadi senyuman adalah jendela dunia, pakaian itu kan representasi dari diri kita sendiri gitu, menganalogikannya seperti apa yang kita suka, apa yang selera kita di mana, itu kelihatan semua dari cara kita berpakaian gitu. Sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa, itu terlihat semuanya. Tapi Bu Nina, kalau misalnya kita berbicara mengenai setiap tahun nih ya, pasti kan ada fashion baru yang muncul, benar nggak ibu-ibu? Setiap tahun, entah itu warna pastel atau warna apa, dark color dan lain sebagainya, itu setiap tahun ada nih. Nah, kalau untuk tahun 2021 ini nih, kira-kira tuh seperti apa sih fashion yang akan hits nih Bu di tahun 2021 ini? Ya, sebenarnya kalau 2021 trennya kan sudah keluar dari 2020 ya, seperti apa warna-warnanya sudah disosialisasikan lah. Tapi seperti tahun-tahun yang kemarin juga, fashion selalu terbagi menjadi dua ya, seakan-akan ada yang monokromatik yang selalu ada gitu di masa apapun, ada juga yang kalau 2021 sekarang warna-warnanya lagi yang ngejreng-ngejreng ya Bu. Biar nggak stres Bu, jadi cerah gitu mata memandang ya Bu ya. Harapan gitu. Benar sekali dengan harapan, warna-warna harapan ya Bu ya. Iya betul. Warnanya hijaunya juga hijau hijau stabilo, orange juga yang terang gitu, warna-warna summer lah seperti itu di 2021. Tapi tetap warna ada tonnya, ada turunan warnanya yang juga bisa dipakai oleh para pecinta di rumah nih, pecinta fashion di rumah, bisa disesuaikan dengan kepribadian gitu. Jangan sampai tiba-tiba karena trennya apa, kemudian kita pakai warna yang itu nggak sesuai dengan kepribadian ikut-ikutan kita. tren aja gitu ya Bu ya. Betul, itu nggak akan lama sih, karena emang nggak sesuai, bukan gue banget lah. Benar. Bukan gue banget lah ya bahasa gaulnya ya Bu ya. Memang lebih cocok tuh sesuai dengan karakter kita, pribadi kita ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, kalau di pandangan seorang Ibu Nina, tahun 2021 ini kira-kira apa sih style yang cocok nih ya untuk wanita-wanita yang mungkin aktif, terus juga punya passion yang tinggi, terus juga yang apa ya, semangatnya tuh besar gitu Bu. Kira-kira tuh yang cocok tuh seperti apa sih Bu, fashion untuk tahun 2021 yang cocok tuh wanita seperti itu? Nah ini yang menarik nih Mbak, saya kasih sedikit gambaran ya Bu ya gitu ya. Di tahun ini 2020 menuju 2021 itu kan pandemik ya. Tapi ya, saya pikir, saya kan di baju kerja muslimah ya, sebelumnya saya berpikir aduh ini bakalan stuck nih, aduh ini bakalan turun nih. Tapi ternyata selama perjalanan Nina Nugroho 5 tahun itu banyak poin-poin sales yang pecah telur di masa pandemik ini Mbak. Oh justru di masa pandemik ini pecah telur nih? Itu karena apa Bu Nina? Nah itu yang pasti ya strategi marketing yang pertama. Oh nggak mau dibocorin ya pemirsa ya, nggak boleh, itu rahasia dapur. Selanjutnya bagaimana? Oke baiklah, sesi selanjutnya kita undang ya, kita akan bahas lebih dalam lagi kalau begitu. Yang kedua lebih kepada kebutuhan masing-masing orang ya, udah capek kayaknya kalau misalnya pakai baju biasa-biasa aja, karena memang karir juga nggak bisa didiamkan, pasti nggak bisa stagnan, harus selalu berjalan. Akhirnya walaupun di rumah itu tetap bekerja WFH, jadi kita pastinya kalau secara desain mendesain sesuatu yang tadi Bu, tampilan virtual, jadi banyak detailnya di atas seperti yang Ibu Ibu Sandra kenakan dia cantik sekali, banyak jadi detailnya di atas, lalu juga ya Ibu Mei juga ada pakai dasi, Mbak juga, Ibu juga kan, jadi secara virtual tampilan di layar kaca itu maksimal. Walaupun hanya setengah badan aja tapi maksimal ya Bu ya. Untuk baju ini baju versi high end-nya, untuk baju kerja sehari-harinya juga seperti itu. Kita menyematkan garis-garis banyak di atas, kemudian juga detail-detail perpaduan warna itu semua yang kita pilih untuk 2020-2021 ini yang bersahabat dengan kamera. Benar sekali, bersahabat dengan kamera, walaupun kita di rumah saja tetap tampil cantik. Jadi setidaknya pandemi ini membuktikan bahwa bisnis fashion itu nggak ada matinya, benar ya Bu ya? Oke, itu dia, baiklah. Ya nggak Bu, di Jakarta tuh banyak sekali sekolah fashion.
Salah satunya ada Binus Northumbria ini. Tapi apa sih yang membuat Binus Northumbria ini lebih unggul dibandingkan sekolah-sekolah atau kampus-kampus fashion lainnya di Bu Ratna? Monggo silahkan. Oke, yang pertama program kita adalah S1 ya, Bachelor Degree. Itu sangat jarang di Indonesia yang punya S1 fashion ya, rata-rata diploma. Nah, keunggulannya mungkin kalau nanti punya rencana untuk melanjutkan kuliah itu bisa di mana aja, karena bachelor degree-nya kita sudah internasional dan kita ada sarjana seni dan Bachelor of Arts dari UK juga, karena kita kerjasama dengan Northumbria University. Itu kemudian di Binus juga kita wajib ada mata kuliah entrepreneurship. Ya, bahkan ada 1 semester untuk bantu mahasiswa untuk startup bisnisnya. Jadi sengaja kita ada inkubatornya khusus, ada mentornya khusus. Jadi walaupun masih kuliah mereka sudah memulai bisnisnya sendiri. Jadi diajak untuk startup usaha bisnis ya. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai startup usaha bisnisnya di tengah-tengah pandemi seperti ini juga nih, kira-kira bagaimana nih tanggapan dari Ibu Cantik di sini? Apalagi kan banyak nih, ada yang entrepreneur juga, pengusaha, ya kan? Pandangan dari Dr. Devia gimana nih, Dok? Jadi memang kalau saya itu setuju ya, memang walaupun mereka sekolah, kayak anak saya sekarang sekolah, tapi dia udah berusaha bikin usaha sendiri. Sekarang lagi mau bikin kafe, mungkin apa gitu. Nah itu malah kita harus menanamkan bahwa pandemik ini kan dia nggak banyak waktu yang tersisa buat belajar. Benar. Dia banyak waktu kosong, dia harus manfaatkan waktu itu untuk hal yang positif, karena kalau dia terlalu banyak bengong di rumah, jadi nanti kreativitasnya jadi turun anak-anak kalau kita nggak asah. Jadi kita mengarahkan apa yang dia mau, kita support apapun yang mereka mau. Jadi emang startup bisnis itu bagus ya untuk anak-anak sekarang ya. Kalau Ibu Sandra gimana? Kalau Ibu Sandra gimana Ibu Sandra? Ibu Sandra kan seorang pebisnis juga nih ya kan. Nah, bagaimana nih Bu? Justru sekarang ini menurut saya banyak sekali kesempatan ya. Kayak umur-umur anakku punya teman seusia gitu, ada yang memulai usaha bikin masker, ada yang bikin antiseptik, ada yang memulai bikin bunga, ataupun juga masak, bikin kue. Itu banyak sekali kesempatan sekarang anak-anak yang justru harus lebih kreatif lagi. Kalau untuk Ibu Nina gimana Ibu Nina? Pandangan Ibu Nina terhadap startup bisnis yang dilakukan oleh anak-anak nih ya? Ya, sangat penting sekali karena kenapa penting? Startup bisnis itu proses pendewasaan yang paling real menurut saya gitu ya, menurut saya gitu, karena di situ kan kita harus dealing dengan ego, gimana customer maunya, gimana kita harus menjual gitu, kemudian juga kan belajar untuk diterima gitu, belajar untuk menghasilkan sesuatu yang itu luar biasa, kapasitas dia maksimumnya di mana sih gitu, itu belajar di situ sih, jadi pendewasaan sesungguhnya gitu menurut saya, makanya itu penting banget. Dan saya wirausaha, suami juga wirausaha, anak yang pertama juga walau 2 SMA tapi sudah punya usaha sendiri gitu, dia udah punya klien-klien, dia sukanya kan ngedit video gitu, jadi dia ambil gambar terus diedit videonya, bahkan kadang ibunya juga jadi kliennya. Iya, benar sekali. Nggak usah cari videografer, ibunya sendiri ya, benar-benar. Ibunya, ayahnya gitu kan, jadi klien-kliennya itu penting sekali sih. Di situ dia belajar banyak sekali, dan apabila dibandingkan dengan teman yang belum punya usaha, tingkat kedewasaannya, maturity-nya berbeda gitu. Jadi sangat penting. Kalau Ibu Mei sendiri tadi Ibu Mei bilang bahwa anak Ibu Mei itu sudah mulai usaha ya Bu ya, di FNB juga ya Bu ya? Ya, kalau yang pertama memang kerja, yang kedua cowok lagi baru mau college masuk tapi belum ketemu kampus yang mana masuk, tapi dia ambil kayak khusus 1 bulan 3 bulan mana diambil khusus itu. Tapi kalau yang kedua itu memang dari pandemik ini aktivitas kan jadi nggak ada ya sama sekali, karena udah selesai sekolah juga, lagi pilih kampus segala macam. Jadi memang sekarang ini startup bisnis itu lebih bagus karena online lagi naik kan, di mana-mana kita lihat online, malah banyak dipegang kendali sama anak muda dibanding kita. Benar. Jadi mereka itu sekarang ini justru anak-anak muda itu harus lihat strategi yang peluang paling besar itu sebenarnya saat pandemik ini. Yang penting mereka punya semangat dan mereka punya gairah dan fokus, 3 itu aja. Kalau mereka punya 3 itu,
mereka buka apa aja saat ini pasti ada aja uangnya gitu loh. Karena online jual apa aja laku. Benar. Dan anak saya juga karena cowok dan masih meraba-raba, jadi saya masukkan dia ke perusahaan kita pas di otomotif. Jadi sekarang ini saya lempar kaki aja di online kita. Jadi dia yang jalanin online. Dia belajar bagaimana mengembangkan online ini dengan baik. Yes, benar sekali. Jadi kalau misalnya kita tahu istilah dulu ya, jangan bekerja demi uang, tapi buat uang yang bekerja demi kita. Ini saatnya ya Bu ya. Ini dia saatnya. Karena apa? Online. Kita nggak perlu keluar, kita nggak perlu capek-capek, kita nggak perlu susah-susah, hanya dengan online saja. Oke, kita balik lagi, kita back to topik mengenai sekolah nih ya. Kalau kita berbicara lagi nih Bu Ratna ya, mengenai BINUS Northumbria School of Design ini. Nah, kalau tadi kan diajarkan salah satunya membedakan BNSD ini adalah dia mengajarkan anak-anak untuk mulai startup usaha. Selain itu nih, sebenarnya yang dipelajari di sini itu di dalam BNSD itu apa saja sih Bu? Apakah cuman sekedar mendesain baju lalu menjualnya di startup, atau sampai ke manajemennya, lalu juga ada mungkin PR-nya atau communication-nya dan selain sebagainya itu diajarkan juga nggak sih Bu di sini? Oh iya, jadi jurusannya kita punya bermacam jurusan ya di BINUS Northumbria School of Design ini. Itu kita punya fashion design, fashion management, kemudian graphic design, ada juga interaktif digital media. Gitu. Jadi masing-masing ini punya keunikan tersendiri. Kalau fashion design itu tentunya kita akan mengarahkan mereka untuk menjadi seorang fashion designer. Jadi skillnya lebih banyak diajarkan di area fashion design, pattern making, textile, ya, sewing. Kemudian untuk fashion management itu lebih ke brandingnya, ke bagaimana komunikasinya ke customer, PR-nya. Kemudian untuk graphic design lebih ke yang printing material ya, packaging, logo. Dan lain-lain. Jadi semuanya memang sudah memang ikut satu paket ya Bu ya? Ya, kemudian untuk jurusan interaktif digital media itu bagaimana membuat apps, website. Ya, sekarang lagi beken tuh AR ya. Oh, itu juga diajarkan ya Bu ya? Iya, itu ada jurusannya juga, bikin game. Bikin game, kayak coding-coding gitu ya Bu ya? Iya, jadi kalau coding lebih ke computer science. Ini jadi mix antara computer science dan desain. Gitu. Jadi animasinya juga diajarkan, tapi ya codingnya juga ada juga. Luar biasa. Berarti lengkap ya Bu ya, komplit sebenarnya. Enggak cuma, jadi jangan cuma dipikir desain baju aja, enggak, banyak sekali ya Bu ya. Banyak jurusan yang bisa dipilih. Banyak jurusannya. Nah Bu, kalau kita berbicara mengenai kerjasama atau mungkin apa ya kita sebut partner ya Bu ya. Kalau tadi kan kita sudah sempat membahas bersama dengan Ibu Ayu nih ya, BINUS Internasional itu memiliki partner siapa saja sih di luar sana. Nah kalau untuk BNSD sendiri partner-partnernya itu berasal dari universitas mana aja nih Bu? Kalau BNSD sesuai dengan namanya ya, kita cuma punya satu partner ya, yaitu Northumbria University. Itu di UK. Ya, salah satu universitas top 10 ya di Europe untuk entrepreneur dan innovation. Jadi itu partner kita memang kerjasamanya dalam bentuk dual award. Jadi di tahun terakhir mahasiswa bisa berangkat ke UK untuk ambil final year-nya, atau mereka mau stay di sini juga nggak apa-apa, mereka tetap dapat double degree-nya. Jadi kalau misalnya gitu pada saat final year-nya mereka pergi ke UK itu bisa, dan mereka akan graduate di sana. Iya, betul. Atau kalau yang lulusnya di sini, dosennya biasanya ke sini, dosen dari Inggrisnya setahun 2 kali memang ada kelas di sini, mereka yang mengajarkan langsung gitu. Dan mereka juga memonitor standar kita, jadi mereka melihat tugas kita, nilainya apakah sesuai, jadi semua dimonitor oleh dengan standar internasional. Apa saja sih Bu fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh BNSD ini Bu? Boleh. Kalau dari fashion sendiri, kalau ini general ya, auditorium di belakang ini kita punya auditorium yang bagus sekali, bisa dipakai untuk acara-acara besar. Kemudian di fashionnya kita ada pattern making rooms, sewing room ya. Kemudian ada ruang tekstil, itu kita punya mesin tenun, mesin rajut, mesin sablon. Kalau di kampus satu lagi kita punya lab basah ya namanya, jadi kotor-kotorannya di situ tuh, sablon, batik ya, semua kita punya.
Kalau fasilitas termasuk paling lengkap. Kemudian untuk yang desainnya, grafiknya, kita punya pre-press printing, kita punya ruangan Mac khusus ada 2, fotografi room. Kadang-kadang anak fashion kalau bajunya udah beres, kita photoshoot di situ. Kemudian ada classroom yang modular, yang interaktif. Kita juga rencananya akan bikin video mapping di sini. Jadi akan bikin video mapping di sini nanti gitu ya Bu ya. Oke, tadi kita sudah tanya-tanya kepada Ibu Ratna ya seputar BNSD. Kalau Ibu di rumah gimana? Ada yang mau tanya-tanya nggak nih? Nah Ibu ada yang bertanya nih Bu ya. Apakah beasiswanya itu hanya untuk di Indo saja atau di UK saja? Biasanya kalau masuk semua langsung di sini di Jakarta ya. Jadi semua di Jakarta programnya. Jadi untuk di sini aja gitu ya, BNSD yang di FX aja gitu ya? Iya, betul. Oke, itu dia tadi jawabannya. Lalu dari pertanyaannya nih yang kebaca nih ya. Pertanyaannya dulu nih Bu. Pertanyaan itu beasiswa itu maksimal usia berapa Bu? Nggak ada batasnya. Nggak ada batasan. Jadi walaupun boleh. Bu, saya mau sekolah lagi bisa Bu? Boleh. Jadi ingat. Ada yang S1 umurnya 64 loh. Itu ada. Boleh Bu. Oke, jadi memang nggak ada batasan usia ya. Dan maksimal belajar berapa tahun tuh Bu kalau untuk sekolah desain itu Bu? Kalau kita program S1 4 tahun. 4 tahun ya? S1 4 tahun. Tadi sudah dijawab pertanyaannya dari Jessie ya. Oke. Dan tadi 2 pertanyaan tadi berhak mendapatkan ya voucher laundry nih masing-masing 1 juta rupiah. Nah, sekarang dia mau bagi-bagi hadiah nih ya. Sudah ada fishbowl di sini. Nah, ini dia door prize yang dari awal dia sudah bilang, hayo siapa tadi yang sudah mencantumkan nama dan nomor teleponnya? Sudah kita masukkan ke dalam sini. Yang belum, ya sudah lain kesempatan saja kalau begitu. Benar nggak Dok? Dari tadi ya Dok, diingetin, hayo. Karena hadiahnya luar biasa sekali ya pemirsa ya. Jadi untuk sesi door prize ini, akan ada 1 orang pemenang yang beruntung pada hari ini akan mendapatkan 1 paket beauty product senilai 5 juta rupiah. Yang lupa-lupa, kasihan deh kalian. Oke, kalau gitu langsung aja nih aku minta bantuan dari Ibu Ratna. Monggo Ibu Ratna dipilih 1. Waduh. Silakan Ibu. Jangan marah sama dia ya, Ibu Ratna jangan marah sama saya. Ibu ini 5 juta loh Bu. 5 juta nih, aku jadi deg-degan. Wow. Oke, sudah 1 aja. Oke. Kita buka. Ini ya dari tangan Ibu Ratna akan langsung aku baca. Yang terpilih adalah Lisa Ayodia. Ini dia. Selamat ya kepada Lisa Ayodia karena berhak mendapatkan hadiah door prize yaitu 1 paket beauty product senilai 5 juta rupiah. Ini ya. Coba Ibu benar, silakan dibaca namanya. Betul, Lisa Ayodia. Gimana dokter? Benar ya Bu ya? Saya takut Bu, nanti saya gitu sama netizen ya kan benar. Jadi ini Lisa Ayodia, selamat ya sekali lagi Anda berhak mendapatkan hadiah door prize. Hai, coba dada dulu. Oh itu dia orangnya di bawah. Halo, oke, baiklah. Nah, sekarang dia juga mau ingetin, nggak cuma door prize aja. Kalau door prize udah bagi-bagi hadiah karena memberikan pertanyaan juga sudah. Nah, dia mau ingetin nih ya, untuk para pemirsa dan juga para peserta webinar, jangan lupa masih ada lomba lagi nih ya. Posting foto yang paling keren, paling kece pokoknya ya. Jangan lupa post di IG, karena sudah dimulai sebenarnya sejak kemarin. Dan post terbaik itu akan mendapatkan 1 buah special gift dari majalah High End berupa beauty product package senilai 5 juta rupiah juga. Wah, banyak banget hadiahnya dari High End ya ibu-ibu ya. Oke, baiklah. Jadi sebelum kita menutup acara kita nih ya pada hari ini, bagaimana kalau kita berfoto bersama-sama? Kangen nggak sih Bu? Biasa acara High Tea with High End tuh ya kumpul-kumpul, foto-foto ya Bu ya. Nah, nggak apa-apa, walaupun di tengah pandemi kita masih bisa nih ya untuk foto bersama-sama. Jadi kita akan selfie dari layar komputer, baik pemirsa di rumah ataupun peserta webinar. Tapi sebelumnya nih dia juga mau kasih tahu ada pemenangnya. Jadi untuk pemenangnya itu tadi untuk foto terbaik ya. Foto terbaik sudah ada pemenangnya, ini dia ada Uci Flowdea. Saya dong Dea. Oh enggak ya. Uci Flowdea selamat ya. Jadi boleh langsung dicek aja di Instagramnya High End Magazine ya. Oke, dan sekarang boleh disiapkan handphonenya. Aku juga mau foto. Mana nih handphone aku? Ayo kita
Siapkan handphonenya, kita akan berfoto bersama-sama. Oke, ibu-ibu yang cantikku. Aduh, ramai sekali, aku suka sekali. Oke, kita akan foto sama-sama ya. Yang di rumah juga boleh ikutan siapin handphonenya, boleh diambil, kita akan foto sama-sama. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, itu dia. Walaupun kita kangen, nggak apa-apa, sedikit mengobati rasa kangen ya Bu ya. Walaupun belum bisa kumpul rame-rame, nggak apa-apa deh. Via video call saja tidak apa-apa. Yang penting ada rasanya deh ngumpul rame-rame. Kayak gini aja aku udah seneng sebenarnya, walaupun aku kangen ya. Biasa, seru banget ya Bu ya. Trunk show, fashion show, demo makeup. Aduh, aku rindu. Pandemi semoga cepat berakhir. Amin, 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 amin ya. Oke, baiklah pemirsa, tidak terasa juga nih ya, sudah sampai kita di penghujung acara kita. Dan pasti ada yang mau untuk selalu mengingatkan untuk pemirsa di rumah, peserta webinar juga untuk selalu mengikuti dan juga menyaksikan High Tea with High End. Yang pastinya nih ya, kita akan punya banyak sekali topik-topik menarik lainnya yang akan kita bahas. Dan tentunya juga bisa menginspirasi seluruh pemirsa di Indonesia. Dan akhir kata, saya Dea Amelia juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para ibu-ibu cantik yang sudah hadir di sini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu. Lalu juga untuk para peserta webinar, terima kasih sudah mau join webinar kita. Untuk para pemirsa yang streaming di RCTI Plus juga dia ucapkan terima kasih banyak. Dan tentunya nih yang gak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada BINUS Internasional dan juga BINUS Northumbria School of Design sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Terima kasih Ibu untuk perwakilannya juga ya. Wow. Ini pokoknya langsung deh, masih saya bantuin Bu. Penasaran? Cus, langsung kontak marketingnya, tanya langsung. Oke Bu? Baiklah dan pemirsa, semoga tentunya kalian semua diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu. Tahun 2021 pastinya akan jadi tahun yang lebih baik lagi. Amin. Semua usahanya sukses, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Akhir kata, saya Dea Amelia pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah perkataan. Baik pemirsa, sampai jumpa lagi pastinya dalam High Tea with High End bersama saya Dea Amelia dalam episode selanjutnya. Topiknya lebih menarik lagi loh, jadi jangan sampai kelewatan. Oke? Kalau gitu kita sampai jumpa dulu kali ya. Kita dadah dulu Bu. Dah semuanya, dah.